Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Safitri dengan NIM 17000003018 akan mempresentasikan penelitian saya mengenai analisis kepribadian tokoh Norasid dalam novel Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig sebagai alternatif bahan ajar buku non-fiksi kelas 11 SMA. Bagian pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang di dalamnya terdapat replika kehidupan manusia. Meskipun bersifat karangan, novel menyuguhkan pengalaman kehidupan sehari-hari yang memuat berbagai aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Pengalaman kehidupan itu diperankan oleh tokoh yang dimunculkan dalam novel dengan karakter dan kepribadian yang disesuaikan dengan tema. Hal tersebut relevan dengan pengertian novel menurut Debdikbud yang mengatakan bahwa novel merupakan karangan prosa yang menceritakan kehidupan seseorang yang dituliskan dengan menonjolkan sifat dari tokoh yang dibuat oleh pengarang. Ada pendapat lain yang datang dari Nugraheni Eko Wardani yang mengatakan bahwa novel sebagai karya fiksi yang di dalamnya terdapat kehidupan tokoh dengan berbagai problematika dan nilai-nilai dalam mencari otentikasi dunianya. Sedangkan psikologi sastra adalah cabang ilmu yang di dalamnya mengkaji tentang unsur-unsur kejiwaan yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Menurut Nur, psikologi sastra adalah ilmu yang mendekati karya sastra dari sudut pandang psikologi. Sedangkan menurut Jung, sastra psikologis adalah sastra yang erat kaitannya dengan cerita tentang dunia nyata manusia seperti ajaran-ajaran mengenai kehidupan, nafsu, dan takdir yang dialami manusia. Alasan saya menggunakan kajian ini karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepribadian tokoh Norasid dalam novel Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig. Dengan demikian, kajian psikologi sastra sesuai untuk meneliti novel ini. Penelitian dengan judul Analisis Kepribadian Tokoh Norasid dalam novel Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig sebagai alternatif bahan ajar buku non-fiksi kelas 11 SMA ini dilakukan dengan alasan diantaranya: yang pertama, terdapat banyak peristiwa kejiwaan yang dapat dikaji dengan pendekatan psikologi sastra. Yang kedua, terdapat kisah perjalanan kehidupan yang dikemas dalam jalan cerita yang unik dengan menyinggung kesehatan mental tokoh-tokohnya. Dan yang ketiga, meski mengangkat banyak masalah kejiwaan, novel ini cenderung ringan dan mudah dipahami sehingga cocok untuk dijadikan alternatif bahan ajar buku non-fiksi bagi siswa kelas 11 SMA. Sehingga dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah kepribadian tokoh Norasid dalam novel Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig jika dikaji dengan kajian psikologi sastra? Dan yang kedua, bagaimanakah novel Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig dijadikan sebagai alternatif bahan ajar buku non-fiksi di SMA? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi mengenai kepribadian tokoh Norasid dalam novel Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig, dan yang kedua, kesesuaian novel Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig sebagai alternatif bahan ajar buku non-fiksi di SMA. Dengan manfaat penelitian, yang pertama terdapat manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kajian psikologi sastra dan memperluas pengetahuan mengenai kajian sastra, khususnya kajian mengenai kepribadian tokoh dalam novel. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini bagi pembaca diharapkan dapat memberikan informasi mengenai psikologi sastra dan menambah minat baca masyarakat. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam memilih alternatif bahan ajar pembelajaran buku non-fiksi di SMA. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan kepada penelitian yang akan datang. Kajian pustaka terdapat penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ririn Setiorini dengan judul Analisis Kepribadian Tokoh Marni Kajian Psikologi Sigmund Freud dalam novel Entro karya Oki Madasari. Kesamaan dengan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yaitu psikologi sastra. Selain itu juga terdapat pada subjek penelitiannya yaitu novel. Perbedaannya, pada penelitian penelitian yang dilakukan oleh Ririn Setiorini ini hanya meneliti novel dari segi psikologi sastra, sedangkan penelitian ini
Juga mengkaji mengenai kesesuaiannya apabila dijadikan alternatif bahan ajar buku non-fiksi untuk kelas 11 SMA. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Arifka Rizkyra Amalia, Sukirno, dan Nurul Setiorini dengan judul Analisis Kepribadian Tokoh Utama Novel Ayah karya Andrea Hinata, dan rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 12 SMA. Kesamaannya terdapat dari objek formal dan subjek penelitiannya, yang mana objek formalnya adalah psikologi sastra dan subjeknya berupa novel. Penelitian yang dilakukan oleh Arifka ini membuat sebuah rancangan RPP, sedangkan penelitian ini akan lebih difokuskan pada kesesuaiannya sebagai alternatif bahan ajar buku non-fiksi. Kajian teori yang pertama, terdapat hakikat novel perpustakaan tengah malam. Yang kedua, tentang psikologi sastra. Yang ketiga, psikoanalisis Sigmund Freud dan pembelajaran sastra di SMA. Terdapat pula kerangka berpikir, analisis kepribadian tokoh Norasid dalam novel perpustakaan tengah malam karya Matt Haig sebagai alternatif bahan ajar buku non-fiksi kelas 11 SMA. Yang mana yang dikaji adalah novel perpustakaan tengah malam karya Matt Haig, dikaji mengenai analisis kepribadian dan kesesuaiannya dengan bahan ajar sastra. Analisis kepribadian yang digunakan yaitu teori psikoanalisis Sigmund Freud yang membahas tentang das Es atau the ID, das Ich, the ego, dan superego. Sedangkan bahan ajar sastra menurut Rahmanto, yang pertama, meningkatkan kepandaian berbahasa, pengetahuan kebudayaan, meningkatkan daya cipta rasa, dan pembentuk karakter. Novel ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan metode simak, teknik baca catat. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang didasari oleh filsafat postpositivisme dan digunakan meneliti objek yang alamiah. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian, proses penelitian ini meliputi studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian data. Berdasarkan proses tersebut, penelitian ini dapat dilakukan dimanapun. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan dengan proses pengajuan topik, penyusunan proposal, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan skripsi dan penyajian skripsi. Subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah novel perpustakaan tengah malam karya Matt Haig, sedangkan objek penelitiannya adalah psikologi sastra dalam novel perpustakaan tengah malam karya Matt Haig. Metode dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik baca catat. Metode simak adalah metode yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh data dengan cara menyimak objek penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang diamati adalah novel dengan judul Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig. Teknik catat merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mencatat data yang diperoleh peneliti selama meneliti objek penelitian. Peneliti dapat mencatat data tersebut dengan bantuan kartu data yang kemudian akan dilakukan proses klasifikasi sehingga data dapat dianalisis. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan human instrument, sehingga instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu buku catatan, buku novel, dan kartu data. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Dapat dilakukan dengan teman sejawat atau dosen pembimbing agar mendapatkan pembanding dan menemukan hasil yang relevan. Metode dan teknik analisis data. Dalam menganalisis data di penelitian ini, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca novel yang telah dipilih sebagai subjek penelitian dengan seksama, mengobservasi adanya psikologi sastra dalam novel, mencatat data dari hasil observasi untuk kemudian dianalisis lebih lanjut, menganalisis data yang sudah diperoleh, menyimpulkan hasil analisis, dan menyusun kesimpulan hasil analisis sebagai alternatif bahan ajar buku non-fiksi kelas 11 SMA.
Sekian presentasi mengenai proposal penelitian sastra saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.